Salam saudara-saudara, selamat pagi, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020. Dan firman Tuhan hari ini tertulis dari Kisah Para Rasul atau bahasa Bataknya Ulauni Apostel, pasal 26 ayat 22a. Dengarlah firman Tuhan. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dalam bahasa Batak, alai diurupi di mata doa oro di sedarion, ubahena jongjong do peyau, majamitai akan mekmet dohot na magudang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika sesuatu terjadi kepada kita, seumpamanya ketika kita dipojokkan, ketika kita ditangkap, ketika kita difitnah oleh karena sesuatu alasan yang tidak masuk akal, atau oleh karena sesuatu perbuatan yang tidak baik yang tidak pernah kita lakukan, maka kita pun harus menghadapi begitu banyaknya himpitan-himpitan, cemooh-cemooh, dan bahkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada kita. Apa yang kita lakukan? Ada banyak orang yang pastinya, dan kita sendiri pun mungkin tidak akan mau menghadapi situasi yang ada pada saat itu. Atau kita tidak akan mau menghadapi masalah-masalah hukum, menghadapi masalah-masalah yang berbau dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, dan atau kita tidak akan mau jika orang banyak datang untuk menangkap, menentang, dan menghina kita oleh karena sesuatu perbuatan yang tidak kita lakukan. Saudara-saudara, itulah yang terjadi kepada diri Paulus. Dia tahu bahwa ketika dia merelakan dirinya, memberikan dirinya, dan ketika dia menceritakan bagaimana panggilannya yang dulunya dia adalah seorang, ya boleh saya katakan sebagai orang yang tidak suka atas kehadiran pengikut Kristus, orang yang menganiaya para pengikut Kristus, tetapi hidupnya terbalik 360 derajat ketika dia dipanggil oleh Allah dalam Yesus Kristus dalam perjalanan ke Damsyik. Dan di situ Yesus menyatakan diri dan menampakkan diri dengan suara kepada Paulus dengan mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Kita bisa lihat di ayat 14 dan di ayat 15 serta ayat 16. Di situ Paulus sadar bahwa yang berbicara kepada dia adalah Tuhan Yesus yang dia aniaya, sedangkan orang-orang yang ada di depannya itu tidak melihat apa-apa. Hanya Paulus sendirilah yang melihat terang seperti cahaya matahari yang turun dari langit, yang meliputi dia, dan teman-teman seperjalannya sama sekali tidak melihat apa yang telah dilihat oleh Paulus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebuah panggilan yang dialami oleh Paulus. Nah, ketika dia memberikan dirinya sebagai seorang rasul yang menyatakan kabar keselamatan, panggilan kepada orang-orang untuk bertobat dan memberitakan anugerah yang diberikan oleh Yesus dan satu-satunya keselamatan oleh Yesus, maka dia tahu ada konsekuensi yang harus dia tanggung dan yang harus dia hadapi dan yang tidak bisa dielakkan. Apa itu? Karena banyak orang Yahudi dan tidak suka, bahkan sampai sekarang membenci kehadiran daripada orang-orang pengikut Kristus yang percaya kepada Kristus, karena bagaimanapun sampai dengan saat ini saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu akan menyembunyikan kebenaran dan tidak akan membela apapun kepada orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Dan pada zaman ini
bukan hanya orang Yahudi yang menentang kehadiran daripada pengikut Kristus, termasuk juga orang-orang yang tidak percaya, yang memberikan sebuah perlawanan, tantangan, bahkan fitnah dengan cara perlakuan yang cukup tidak baik, atau boleh saya katakan dengan kekerasan. Itu yang banyak kita hadapi, terlebih di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Saudara-saudara, lihat Paulus. Ketika dia ditangkap, dia diperhadapkan dengan pengadilan, bahkan dia diperhadapkan di seorang raja yang bernama Agripa. Tetapi pada saat itu, ketika di dalam pengadilan, Raja Agripa memberikan sebuah kesempatan kepada Paulus untuk melakukan pembelaan diri. Saudara-saudara, Bapak Ibu, disitulah Paulus membela dirinya. Tetapi sebenarnya bukan dirinya yang dia bela, tetapi kesaksian, kabar keselamatan, dan Kristuslah yang dia beritakan di dalam pembelaan ini. Dia tidak menyatakan dirinya sebagai orang yang baik, tetapi dia menyatakan bahwa Kristus yang dia sampaikan dan yang dia beritakan itu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Itu sebabnya kita membaca ayat yang pertama dalam pasal 26 ini sampai dengan ayat yang ke-11. Dia mengatakan semuanya bagaimana sikap orang Yahudi yang sangat membenci dia, yang merencanakan kejahatan, bahkan merencanakan pembunuhan dengan mencari-cari kesalahan yang fatal dari seorang diri Paulus. Sama seperti pada zaman Yesus, orang Yahudi yang mencari-cari kesalahan walaupun tidak ada kesalahan satupun yang mereka sampaikan sebagai perbuatan yang tidak baik dari Yesus. Tetapi ingat, fitnah itulah yang telah menyalibkan Yesus, dan ini yang juga yang akan mereka lakukan kepada Paulus. Untuk itu saudara-saudara, di awal pembelaannya itu dia menceritakan di ayat 12 sampai ayat yang ke-23 bagaimana panggilan Yesus kepada dia. Dia menceritakan pertobatannya. Dia menceritakan bagaimana Yesus betul-betul sayang kepada dia, yang memberikan kekuatan kepada dia dan memberikan tugas yang mulia, yaitu untuk menyatakan dan memberitakan kabar keselamatan. Dan dia tahu bahwa konsekuensi yang dia hadapi dalam memberitakan kabar Injil keselamatan dari Kristus adalah pastinya dibenci, diburu, difitnah, dipenjara, bahkan kematian yang akan mengintai. Tetapi dia berkata dalam nas kita, dalam firman Tuhan pada saat ini, dia tahu bahwa atas pertolongan Allah lah dia dapat hidup sampai sekarang, memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang dia beritakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga Musa, yaitu Mesias yang harus menderita sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, mari kita seperti Paulus yang memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang lain, yang walaupun banyak tantangan yang kita hadapi, tapi percayalah bahwasanya Allah lebih berkuasa, seperti terang matahari yang menyinari, yang tidak bisa ditahan oleh apapun, bahkan kegelapan apapun tidak akan bisa menangkal cerahnya, teriknya sinar matahari. Demikian Allah yang akan selalu menyertai kita dalam memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang yang belum percaya, agar banyak orang berbondong-bondong untuk datang kepada keselamatan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas hidup dan anugerah, berkat, panjang umur yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau menyapa kami dalam firman-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat kami jalankan, dapat kami lakukan, terlebih memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum mengenal Engkau, agar keselamatan itu dikenal dan keselamatan itu diterima oleh setiap orang yang bertobat dan menyerahkan dirinya kepadamu. Pada hari ini juga
Kami menyerahkan segala hidup kami, kegiatan kami, pekerjaan kami. Tuhan, lindungi kami, berikan kesembuhan kepada yang sakit, berikan yang baik dan sesuai dengan rencana Tuhan, dan apapun yang menjadi rancangan kami hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Terima kasih Allah kami yang maha baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati engkau. Amin.